Selamat malam semuanya. Kami dari tim 1 JVBA akan menjelaskan sosial informatik secara garis besarnya. Sosial informatik adalah bidang studi yang menganalisis interaksi antara teknologi informasi dan konteks sosial. Artinya, dalam sosial informatik, kita tidak hanya melihat bagaimana teknologi mempengaruhi masyarakat, tapi juga bagaimana masyarakat mempengaruhi penggunaan teknologi itu sendiri. Contohnya saja, kita bisa melihat bagaimana perkembangan media sosial yang telah mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi. Tetapi di sisi lain, cara kita menggunakan media sosial ini juga dipengaruhi oleh budaya, norma, dan nilai yang ada dalam masyarakat kita. Dalam sosial informatik, kita mengkaji lebih dalam tentang hal ini, misalnya mengapa teknologi tertentu lebih populer di satu negara dibandingkan negara yang lainnya, atau bagaimana norma sosial dapat mempengaruhi kebijakan privasi dalam aplikasi teknologi. Jadi, dengan kata lain, sosial informatik berusaha memahami hubungan dua arah antara teknologi dan masyarakat, bukan hanya bagaimana teknologi membawa perubahan sosial, tapi juga bagaimana masyarakat dengan norma dan nilai-nilainya membentuk cara teknologi itu diterapkan dan digunakannya. Oke, untuk sejarah dan perkembangan sosial informatik akan dilanjutkan oleh saya. Eh, Pertama, pada tahun 1970-an, yang mana ini merupakan tahun awal ketertarikan pada dampak teknologi. Pada tahun 70-an, komputer baru memulai masuk ke dunia bisnis dan pendidikan, yang mana hal tersebut membuat akademisi mulai tertarik meneliti dampak sosial dari komputerisasi. Pada masa ini, banyak penelitian berfokus pada efek awal dari komputasi di tempat kerja dan bagaimana mesin-mesin baru ini mulai mempengaruhi komunikasi serta efisiensi di bidang pekerjaan. Di tahun yang sama, peneliti juga sedang mencoba memahami apakah teknologi ini benar-benar meningkatkan produktivitas dan apakah ada dampak psikologis atau sosial terhadap pengguna seperti perubahan pola kerja atau cara berkomunikasi. Kemudian di tahun 1980-an lahirnya istilah sosial informatik yang pertama kali dikenalkan oleh Rob Kling, di mana dia merupakan seorang sosiolog dan ahli teknologi informasi yang mempopulerkan istilah sosial informatik ini pada tahun 80-an. Pada saat itu, Kling berpendapat kalau teknologi ini harus dipahami bukan hanya sebagai alat teknis, namun juga sebagai bagian dari sistem sosial yang kompleks. Lalu Kling dan rekan-rekannya menekankan juga pentingnya mempelajari konteks sosial dan budaya yang mengelilingi teknologi. Menurutnya, keputusan dalam mendesain atau menggunakan teknologi harus mempertimbangkan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Dan cara pandang inilah yang membuka jalan bagi studi sosial informatik sebagai bidang yang baru, yang mana hingga saat ini masih berkembang. Kemudian di tahun 1990-an, penelitian sistematis dan interdisipliner. Di era 90-an, sosial informatik berkembang menjadi bidang yang diakui menarik peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Pendekatan yang diambil bersifat interdisipliner, yang mana menggabungkan banyak ilmu, mulai dari ilmu komputer, sosiologi, psikologi, antropologi, dan studi komunikasi. Penelitian sistematis ini dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi baru seperti jaringan komputer dan awal mula internet mengubah cara kita berinteraksi dan berbagi informasi. Bidang ini juga mulai menyoroti dampak ekonomi dari digitalisasi, seperti otomatisasi pekerjaan dan ketimpangan digital yang muncul karena perbedaan akses terhadap teknologi. Lalu pada tahun 2000-an hingga sekarang, teknologi digital dan konektivitas global, di mana ketika memasuki era ini, internet dan media sosial menjadi sangat dominan dan teknologi mulai berkembang pesat dalam bentuk kecerdasan buatan atau biasa dikenal dengan AI, lalu analitik data dan mobile device. Di sini sosial informatik pun berkembang untuk mengkaji dampak dari teknologi ini terhadap masyarakat global.
Penelitian pada era ini juga memperluas cakupan dari sosial informatik termasuk studi mengenai data privacy, etika penggunaan teknologi, dan efek psikologis dari media sosial. Isu-isu seperti cyberbullying, kecanduan digital, dan pengaruh algoritma dalam membentuk opini publik yang mana menjadi topik penting yang dipelajari dalam sosial informatik. Dan hingga saat ini pun, sosial informatik terus berkembang seiring munculnya teknologi baru. Dan kita juga perlu berusaha untuk memastikan pengembangan teknologi ini juga mempertimbangkan dampak sosial dan etika yang lebih luas. Oke, jadi mungkin selanjutnya kita berpikir, lalu apa peranan teknologi informasi itu sendiri dalam mengubah interaksi sosial kita? Yang mana itu akan dijelaskan oleh rekan kita, Mas Binggi. Mas Binggi, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang transformasi interaksi sosial dan pemasaran, di mana eh, ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah transformasi interaksi secara sosial, lalu inovasi dalam pemasaran, ketiga adalah analisis dan feedback. Yang pertama, transformasi interaksi sosial. Konektivitas global saat ini memungkinkan kita untuk terhubung secara real time, mengatasi batasan secara geografis. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berperan penting dalam memfasilitasi berbagai macam informasi dan pengalaman. Lalu teknologi komunikasi seperti instant message dan video call juga mempercepat serta memperkaya interaksi antar individu. Selanjutnya, mari kita lihat inovasi dalam pemasaran. Teknologi saat ini memungkinkan kita melakukan segmentasi pasar yang lebih akurat melalui analisis data, yang pastinya juga lebih luas. Pemasaran digital menggunakan SEO dan iklan PPC untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu juga penggunaan chatbots dan AI meningkatkan pengalaman pelanggan dengan memberikan respon yang cepat dan personalisasi yang lebih jelas. Lalu untuk analisis dan umpan balik atau feedback adalah data analitik adalah alat yang berguna dalam menganalisis perilaku konsumen. Ini membantu kita merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Tak kalah penting, feedback juga memungkinkan perusahaan beradaptasi dengan cepat berdasarkan masukan dari pelanggan. Dengan demikian, kita bisa meningkatkan layanan dan produk yang ditawarkan. Dalam era digital ini, transformasi interaksi sosial dan inovasi dalam pemasaran sangat penting untuk kesuksesan bisnis. Lalu ada pengaruh komunitas media sosial terhadap pemasaran. Ada beberapa pengaruh komunitas media sosial itu sendiri terhadap pemasaran, di mana diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun keterlibatan, di mana interaksi langsung antara merek dan konsumen meningkatkan keterlibatan dan memungkinkan perusahaan menerima feedback secara real time dengan produk dan layanannya. Lalu yang kedua ada pemasaran berbasis komunitas. Konsumen merasa memiliki merek dan lebih cenderung merekomendasikan produk serta mendorong partisipasi dalam kampanye pemasaran seperti kontes. Lalu yang ketiga, pengaruh terhadap keputusan pembelian. Anggota komunitas saling berbagi pengalaman dan ulasan positif yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan meningkatkan kredibilitas merek. Lalu ada viralitas konten, mana sekarang konten yang dibagikan di komunitas sosial media memiliki potensi untuk menjadi viral dan menggunakan tren dan hashtag untuk meningkatkan visibilitas. Lalu yang terakhir ada strategi pemasaran di komunitas, di mana membangun grup atau halaman untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan dan membagikan konten yang relevan dengan minat komunitas itu menjadi sangat penting. Lalu selanjutnya ada application of social informatics in real life akan dilanjutkan oleh rekan kami, Mas Abed. Oke, terima kasih Mas Pinggi. Untuk application of social informatic in real life, ini penerapan sosial informatik dalam kehidupan nyata sangat luas dan mencakup berbagai sektor. Di antaranya dalam dunia e-commerce, sosial informatik digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen online dan mempengaruhi keputusan pembelian melalui ulasan digital dan juga iklan yang ada di media sosial. Media sosial juga telah menjadi alat yang kuat dalam advokasi sosial, menyebarkan kesadaran tentang isu-isu penting, dan menggalang dukungan untuk perubahan sosial. Dalam bidang pendidikan, sosial informatik mempelajari bagaimana teknologi
dapat mendukung pembelajaran melalui platform edukasi online, meningkatkan akses pendidikan, dan juga menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Oke, sekian dari kami kelompok 1 JVBA. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, semoga materinya cukup berguna bagi semuanya. Terima kasih sekali lagi.